Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa MTS Go TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ini kita semuanya tergolong orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena di tengah-tengah pandemi saat ini, kita seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia alhamdulillah beroleh kesempatan untuk bersama-sama menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Tentu ini sebuah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri dan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang penuh dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara-saudara pemirsa di mana saja berada, mari kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai macam ritual keagamaan yang bagaimana kita lakukan setiap saat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita semuanya dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi-pribadi yang beriman, pribadi-pribadi yang bertakwa, serta pribadi-pribadi yang memiliki kesabaran, sehingga di mata Allah Subhanahu wa taala kita semuanya insyaallah akan menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Oleh karena itu, saudara pemirsa di mana saja kita berada, bahwa pada hari ini kita semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk sama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan. Tahun ini memang kita masih mengalami kondisi yang kurang beruntung, khususnya bangsa Indonesia dan seluruh umat Islam seluruh penjuru dunia, di mana dunia saat sekarang masih dilanda oleh COVID-19. Ini adalah merupakan bencana besar yang dialami oleh kita semuanya. Namun demikian, ini juga merupakan sebuah ujian bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mendidik dan melatih kita semuanya. Apakah dengan kondisi seperti ini akan menyurutkan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini bukan menjadi sebuah alasan. Karena dalam konsep agama, menunaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala di masa darurat, dan itu kita lakukan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu di mata Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia daripada kegiatan-kegiatan kita lakukan di masa-masa normal. Saudara pemirsa MTS Go TV di mana saja berada, Ramadan adalah kesempatan buat kita, karena pada prinsipnya bulan puasa Ramadan itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, di 10 hari pertama adalah kesempatan untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya, pada 10 hari pertama ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk dapat merebut rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan 10 hari pertama ini untuk tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah menunaikan ibadah-ibadah yang telah dianjurkan oleh agama di bulan Ramadan ini. Kita memperbanyak zikir, kita memperbanyak sedekah, supaya nanti 10 hari pertama sebagai bulan rahmat ini insyaallah kita akan bisa peroleh. 10 hari di pertengahan itu merupakan masa-masa di mana pengampunan dosa-dosa kita. Nah, inilah saya kira kesempatan buat kita di bulan Ramadan ini, bahwa dosa-dosa kita insyaallah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu min dzanbihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini janji-janji Allah ini akan kita bisa peroleh di 10 hari pertengahan di bulan Ramadan.
Kemudian 10 hari di akhir dari bulan Ramadan adalah Idku minan nar, pembebasan diri dari api neraka. Orang-orang yang berpuasa, di mana 10 hari pertama dia mampu merebut rahmat Allah, 10 hari pertengahan mendapat ampunan atau maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selayaknya di 10 hari terakhir adalah orang-orang yang berpuasa akan terbebas dari api neraka atau Idku minan nar. Ini adalah jamaah sekalian, kesempatan besar, peluang besar bagi kita umat Islam di seluruh penjuru dunia, khususnya di Provinsi Gorontalo, untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini. Jangan jadikan masa sekarang, masa pandemi ini menjadi sebuah alasan untuk tidak bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari jadikanlah tantangan ini, pandemi ini, masa-masa seperti sekarang ini kita jadikan sebagai pendorong dan motivasi bagi kita untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah, lebih ikhlas, lebih sabar, dan lebih tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ke depan insya Allah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin sebagaimana dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran surah Al-Baqarah tadi. Saudara pemirsa, di mana saja kita berada, Ramadan adalah bulan di mana kita melatih. Kalau boleh saya umpamakan, orang-orang yang berpuasa itu setelah menunaikan ibadah puasa, insya Allah mereka menjadi seperti kupu-kupu. Nah, prosesnya ini sangat luar biasa. Pemirsa di mana saja berada, kupu-kupu itu sebetulnya tidak terlahir langsung menjadi kupu-kupu, tapi dia melalui proses yang panjang. Dia berawal dari ulat, sebuah makhluk yang sangat menjijikkan di muka bumi ini. Mungkin di kalangan sebagian manusia adalah seekor ulat, begitu menjijikkan, bahkan tidak ada yang mau mendekati apalagi menyentuhnya. Tetapi ulat itu tentu menyadari kondisinya bahwa dia adalah makhluk yang sangat menjijikkan, tidak disenangi dan tidak disukai oleh manusia. Tetapi kemudian dia mencoba untuk merubah menjadi sebuah makhluk yang lebih istimewa, maka berubahlah dia menjadi seekor kepompong. Nah, kepompong adalah sebuah proses di mana dia melakukan sebuah puasa yang sangat lama, di mana dia mengurung diri, dia tidak mau beradaptasi, berkomunikasi, berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, dengan harapan setelah dia keluar dari kepompong itu akan menjadi sebuah makhluk yang istimewa dan sangat indah untuk dipandang mata. Dan itulah kupu-kupu. Nah, umat Islam tentu, kita yang berpuasa tentu menjalani proses seperti itu. Hari ini kita adalah sedang melakukan sebuah pelatihan yang sangat luar biasa. Mungkin hari ini kita selaksana seekor ulat yang penuh dengan dosa dan noda. Kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kemudian dengan berpuasa kita mencoba melakukan perenungan yang mendalam. Anggaplah itu seperti seekor kepompong yang mencoba ingin merubah dirinya menjadi seekor kupu-kupu yang istimewa, yang indah, yang dipandang mata oleh semua orang. Bahkan semua orang ingin menggapai seekor kupu-kupu. Nah, umat Islam yang mereka berpuasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu hakikatnya adalah ingin menjadi pribadi-pribadi yang keluar dari bulan Ramadan ini adalah pribadi-pribadi yang bersih, yang suci, yang kembali kepada fitrah, sehingga dia meraih ampunan dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala demi merebut surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pemirsa MTS Go TV di mana saja berada, selaku umat Islam, tentu kita semuanya tahu betapa besar keistimewaan bulan Ramadan ini. Hanya semuanya akan kembali kepada kita semuanya. Mampukah kita memanfaatkan kesempatan ini? Kita semua tahu tentang ilmu-ilmu puasa. Kita tahu semuanya tentang ilmu-ilmu Ramadan. Kita tahu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Kita tahu hal-hal yang dapat meningkatkan pahala di bulan Ramadan ini. Tapi semuanya ada kembali kepada kesadaran diri kita semuanya. Maukah kita, sukakah kita memanfaatkan peluang ini dengan sebaik-baiknya, sehingga Ramadan ini pergi tidak begitu saja, berlalu dan terus berlalu begitu saja dalam perjalanan hidup kita, tapi paling tidak adalah mampu merubah pola pikir, merubah tindakan kita sehari-hari untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih santun, pribadi-pribadi yang lebih sabar dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan ini. Oleh karena itu, kesempatan bagi kita semuanya, bulan Ramadan adalah bulan paripurna.
Di dalamnya banyak kesempatan-kesempatan kita untuk meningkatkan amal ibadah ini. Ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan itu justru nilainya seperti ibadah wajib di bulan-bulan lain. Apalagi ibadah-ibadah wajib yang kita tunaikan di bulan Ramadan. Tentu ini lebih besar pahalanya, lebih besar kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita jalani puasa ini dengan penuh kesemangat. Mari kita jalani puasa ini dengan penuh kesabaran. Jangan pernah surut untuk beribadah, jangan pernah surut untuk beramal, sehingga kita insya Allah akan meraih keistimewaan-keistimewaan yang telah Allah janjikan di bulan Ramadan ini. Saudara pemirsa MTS TV yang berbahagia, pada kesempatan ini pula perlu kita tanamkan pada pribadi kita masing-masing bahwa Ramadan ini bukan sebuah ritual yang hanya dari tahun ke tahun kita lakukan, tetapi lebih dari itu, Ramadan adalah bulan di mana Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk membersihkan segala dosa-dosa kita. Ramadan ini, kalau boleh kita umpamakan, adalah seperti sungai yang sementara mengalir, di mana sungai itu tempat kita mandi, tempat kita untuk membersihkan segala kotoran-kotoran. Maka Ramadan itu, maka jadikanlah sebagai sebuah sungai yang ada di sekitar kita, sungai yang bersih, yang setiap hari dan setiap saat kita mandi di sana, kita membersihkan segala kotoran-kotoran kita. Nah, Ramadan tentu mendidik kita, untuk melatih kita, memberi kesempatan kepada kita semua untuk meraih itu, untuk membersihkan segala noda dan kesalahan kita, sehingga Ramadan ini tidak berlalu begitu saja. Saudara pemirsa MTS Go TV yang berbahagia, pada akhirnya kita sesungguhnya akan meraih sebuah prestasi besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prestasi yang kami maksudkan adalah prestasi muttaqin, pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tingkatan yang paling tinggi sebagai pribadi muslim itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita rebut ini. Mari kita raih kesempatan ini, sehingga Ramadan ini akan memberikan warna dan perubahan serta pola pikir kita dalam kehidupan sehari-hari, sehingga di masa-masa yang akan datang kita selalu optimis, tetap optimis bahwa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu ada di hadapan kita semuanya. Yang penting bagi kita adalah keikhlasan, ketulusan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita gantungkan semua harapan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan tahun ini kita lakukan masih di masa pandemi. Di beberapa daerah masih dilarang kita untuk melakukan aktivitas ibadah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Tapi tentu ini dilarang bukan karena bahwa pemerintah tidak memberi kesempatan kepada kita untuk beribadah seluruhnya, tetapi ini adalah demi kemaslahan kita semuanya. Dalam konsep agama, mendahulukan kemaslahatan itu lebih diutamakan daripada kita melakukan sebuah perbuatan yang justru mengantarkan dan menghadirkan sebuah kemudaratan. Dalam konsep maslahat mursalah, kita harus mengedepankan yang namanya kemaslahatan daripada mudarat. Oleh karena itu, beribadah di bulan Ramadan tentu bukan hanya sebatas di masjid, di rumah kita bisa lakukan. Ini adalah kesempatan yang baik buat kita untuk berkumpul dengan keluarga. Kalau dulu sebelum masa pandemi, kita lebih banyak menghabiskan waktu berbuka puasa itu, lebih banyak hadir di mal-mal, lebih banyak hadir di kafe-kafe yang istimewa, justru meninggalkan keluarga. Tetapi justru di masa pandemi ini, mari kita jadikan sebagai wadah untuk berkumpul bersama keluarga, berbuka puasa bersama keluarga, makan sahur bersama keluarga, tarawih bersama keluarga, sehingga Ramadan ini menjadi sebuah pendidikan bagi kita semua, pendidikan bagi keluarga. Ramadan menjadi madrasah bagi kita semuanya, di mana disitulah kita mendidik diri kita, mendidik istri kita, mendidik anak kita, mendidik keluarga kita untuk sama-sama bangun sahur, sama-sama puasa bersama, sama-sama berbuka bersama, sehingga kebersamaan akan tercipta sebuah keluarga yang mawaddah warahmah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diliputi dengan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara pemirsa MTS Go TV di mana saja berada, saya kira inilah sekelumit pesan-pesan yang bisa kami sampaikan di awal bulan Ramadan ini. Sepelaku pribadi, keluarga besar Man 1 Kota Gorontalo,
mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kita semuanya umat Islam, dan tetap optimis dan tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengantar kita menjadi pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang bermartabat, pribadi-pribadi yang muttaqin, sehingga Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan mematikan kita, insya Allah mewafatkan kita menjadi hamba-hamba yang husnul khotimah. Saya kira demikian. Terima kasih atas segala perhatian kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.